Ayyuhal aba, ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal hidayah, inayah, taufiq, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu akhir di bulan Safar. Safar khair, Safar yang penuh dengan kebaikan. Di hari Rabu ini mereka para salaf salihin jika sudah masuk di Rabu akhir bulan Safar, mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Rabu ini sebagaimana di dalam kitab Kanzun Najashurul fi Ujiyatil Tisrahus Sudur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Ghuzzi rahimahullah, beliau seorang imam dan mudaris di Masjidil Haram. Beliau mengatakan nukila majmu' min kalami salihin, diambil daripada perkataan-perkataan, perkumpulan dari perkataan mereka orang-orang saleh, bahwasanya di hari Rabu ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala musibah yang terjadi selama 1 tahun. Semua bala tersebut Allah turunkan di hari Rabu akhir bulan Safar. Bahkan Syekh Dair Rabi rahimahullah di dalam kitab Mujarrabahnya beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala di hari Rabu ini sebanyak 320.000 macam bala. Wa kullu dzalika fi yaumil arabi akhir bulan Safar, dan itu semuanya terjadi di hari Rabu akhir bulan Safar pada hari ini. Ini katakan fa yakunu dzalika yaum as'ab ayyum sanah. Beliau mengatakan pada hari ini adalah hari yang paling berat selama 1 tahun. Bahkan Sa'albuni rahimahullah di dalam kitab Firdaus beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala di Rabu akhir bulan Safar ini di antara langit dan bumi, lalu diambil oleh malaikat, diserahkan kepada seorang wali Allah yang bermagam kutub yang kita kenal dengan Qutbul Ghaus. Maka Qutbul Ghaus ini membagikan kepada alam dunia ini. Maka beliau mengatakan bahwasanya fama hasal minal maut au bala au ham, tidaklah terjadi suatu kematian, bala, musibah, semuanya adalah bala yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu akhir bulan Safar. Jadi bala yang terjadi sepanjang tahun ini diturunkan oleh Allah di hari Rabu akhir bulan Safar ini katakan. Dan hari ini adalah hari Rabu akhir bulan Safar katakan. Makanya mereka salafus salihin mengatakan faman yuridis salama min dzalika, barang siapa yang pengen selamat di dalam hal tersebut hendaklah dia yusalli 6 rakaat, salat 6 rakaat. Ini katakan salat 6 rakaat. Ini katakan baca rakaatul ula Ummul Quran wa ayatul kursi. Baca rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi, yang kedua setelah Fatihah surah Al-Ikhlas. Ini katakan itu yang dianjurkan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah menjauhkan dari setiap bala musibah yang Allah turunkan. Bahkan juga Imam Syekh Dair Rabi rahimahullah dalam kitab Mujarrabahnya menganjurkan salat 4 rakaat pada hari ini. Setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah membaca ayat Inna a'tainakal kautsar, surah Al-Kautsar sebanyak 17 kali, Al-Ikhlas sebanyak 5 kali, Al-Falaq sebanyak 1 kali, An-Nas sebanyak 1 kali, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dengan kata bahasanya jika kita lakukan hal tersebut, insyaallah biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan daripada setiap keburukan, daripada bala yang Allah turunkan. Lalu di antaranya juga ulama mengatakan di dalam kitab Kanzun Najashur fi Ujiyatil Tisrahus Sudur, dzakar ba'dus salihin, diceritakan sebagian mereka orang-orang salihin, anna akhir arba'a fi Safar,
di akhir akhir bulan Safar ini, Rabu akhir bulan Safar, nahsin mustamir, hari yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesusahan. Makanya fayustahabu an yaqra fi surah Yasin. Hari ini disunnahkan kita untuk membaca surah Yasin. Fa idza wasala ila qali ta'ala, jika sudah sampai kepada ayat salamun qawlan mir rabbir rahim, yukarriha, diulang-ulangi 313 sebanyak 313 kali. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Jadi baca surah Yasin sampai kepada kalimat salamun qawlan mir rabbir rahim, ulangi sebanyak nanti katakan 313 kali. Kemudian lanjutkan bacaan tersebut, lalu baca doanya, salawat munjiat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdilana biha jamil hajat, wa tahhirna biha min jamil syai'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tubalighna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wal ba'dal mamat. Lalu doa juga minta sama Allah, Allahumma syrif anna syarra ma yanzilu minas sama' wa ma yakhruj minal ardh innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jauhkan kami dari setiap keburukan yang kau turunkan dari muka bumi dan yang kau keluarkan daripada bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Maha mampu atas segala sesuatu. Artinya meminta kepada Allah supaya Allah menjauhkan dari setiap keburukan yang Allah turunkan dari langit dan yang Allah keluarkan dari muka bumi. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Ini mereka salafus salihin menganjurkan untuk kita melakukan amalan itu pada hari Rabu akhir bulan Safar. Lalu sebagian salaf juga mereka menganjurkan untuk menulis 7 ayat di dalam kertas, lalu dicelupkan di air, lalu airnya diminum. Bahkan di dalam kitab Nahtul Bidayat, yurwa anna man shalla 4 rakaat mutaqaddibah, barang siapa yang salat 4 rakaat tadi lalu menulis ini, kata ba'da dzalika hadil ayah, nulis ini ayat lalu dicelupkan di air, faman syariba minhu, lalu air itu diminum, barang siapa yang meminumnya, amina mimma yanzilu minal bala' fi dzalikan nahar ila tamamil am, maka Allah akan lindungi dia dari setiap bala yang Allah turunkan daripada hari tersebut sampai sepanjang tahun. Apa ayat-ayatnya? 7 ayat tersebut. Yang pertama, salamun qawlan mir rabbir rahim. Yang kedua, salamun ala nuhin fil alamin. Yang ketiga, salamun ala Ibrahim. Yang keempat, salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima, salamun ala Ilyazin. Yang keenam, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang terakhir, min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 ayat ini ditulis, dicelupkan di banyu, insyaallah minum airnya tersebut dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jauhkan dari setiap musibah yang Allah turunkan pada hari ini. Ini katakan. Artinya Allah jauhkan setiap keburukan daripada musibah yang Allah turunkan kepada kita. Ini katakan. Ikhwan rahiman wa rahimakumullah, apapun yang Allah tentukan kepada kita adalah bagian dari apa yang Allah inginkan kepada kita. Jadi jangan kita berpikir bahwasanya kalau seandainya sudah mengamalkan amalan ini, tahu-tahu nyampak dari motor, Ustaz itu tidak benar. Katanya kalau mengamalkan ini tidak kena bala, tidak kena musibah. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya itu yang harus kita fahami dalam kehidupan kita ini, Allah itu akan selalu menguji kita. Di dalam setiap kehidupan kita, baik kita dalam keadaan senang ataupun susah, sehat ataupun sakit, lapang ataupun sempit, kaya ataupun buntu. Allah akan terus menguji kita dalam keadaan tenang ataupun gelisah, dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan rasa ketakutan, semuanya. Dikatakan, Allah akan selalu menguji kita dengan ujian tersebut. Dalam ujian itu terkadang berapa banyak di antara kita yang lebih selamat ketika Allah berikan ujian kesusahan kepada kita. Ketika Allah uji kita dalam keadaan susah, baru kita nyebut nama Allah. Ketika kita diberikan dalam keadaan sakit, baru kita nyebut nama Allah. Tapi ketika kita dalam keadaan senang, tidak sebut nama Allah. Coba saat ini nyebut tak kita dengan nama Allah? Jarang. Tapi kalau seandainya kita diberikan sakit oleh Allah, sakit gigi baik kita diinjak oleh Allah,
Oh sudah, nyebut terus nama Allah. Ya Allah sakit, ya Allah, ya Allah sakit, ya Allah. Coba sehat. Tidak, bahkan kita gunakan kesehatan kita untuk maksiat kepada Allah. Kita gunakan mulut kita untuk bermaksiat, ngomong wong sini, ngomongi situ, gibah sini, gibah situ. Tapi ketika sakit, makanya terkadang Allah itu akan selalu menguji kita dalam kehidupan. Dan kebanyakan kita ini lebih selamat ketika Allah berikan ke dalam keadaan susah. Allah berikan dalam keadaan sempit, Allah berikan dalam keadaan buntu, Allah berikan dalam keadaan sakit, Allah berikan dalam keadaan takut dan berbagai macamnya. Itu terkadang lebih menyelamatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun hari ini adalah hari Rabu akhir bulan Safar, walaupun dikatakan oleh ulama hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan bala musibah yang sepanjang tahun yang Allah turunkan pada hari ini, tak perlu kita punya rasa takut dengan hari ini, tak perlu kita takut dengan bulan Safar. Sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah dulu, ketika masuknya bulan Safar mereka ketakutan. Jadi bangsa Arab dulu kalau sudah masuk bulan Safar mereka ketakutannya luar biasa. Mereka tidak melakukan pernikahan, mereka tidak melakukan perayaan, mereka tidak melakukan kegiatan, mereka tidak melakukan pekerjaan, mereka tidak berdagang, mereka tidak melakukan apapun, tidak keluar kota, tidak melakukan perjalanan. Tidak. Kalau sudah masuk bulan Safar mereka ketakutan, mereka sembunyi dalam rumah mereka orang. Tapi sebaliknya justru ketika Rasulullah SAW datang membawa syariatnya, Rasulullah SAW membawa syariatnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mendobrak hal-hal tersebut dengan menjadikan kita untuk lebih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan ingin Rasulullah SAW ketika mendobrak hal tersebut, adat-adat jahiliyah yang menentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Justru di bulan Safar Rasulullah SAW menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bayangkan, Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali dinikahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Safar. Makanya kata Rasulullah SAW, la adwa wala tiara wala hamma wala safar wala gul. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya kesialan, tidak ada yang namanya burung hantu membawa keburukan, tidak ada yang namanya safar itu mendatangkan keburukan, dan tidak ada yang namanya tempat itu mendatangkan keburukan. Tidak ada. Yang pertama kata Rasulullah SAW, la adwa. Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Pertanyaannya, ada penyakit menular? Dalam hidup kita ada penyakit menular? Rasulullah katakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, ada Arabi langsung ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, fama bala ibil takunu fil ram ka'annaha dhiba fayukhalitu hal ba'ir ajrab fayujarribuha. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau? Ini unta sehat, kami kumpulkan dengan unta yang sakit, lalu unta sehat ini sakit. Ketika Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, ini Arabi langsung menunjuk contoh apa yang terjadi. Ini katakan unta sehat dikumpulkan dengan unta sakit, yang sehat tadi jadi sakit. Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah kalau penyakit menular itu tidak ada? Apa jawab Rasulullah SAW? Famanil adal awal. Lalu Rasulullah katakan, kalau penyakit menular itu ada, lalu yang menularkan yang pertama siapa? Yang menularkan pertama itu siapa? Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jika penyakit itu menular, yang menularkan yang pertama siapa? Penyakit itu, yang memberikan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, memberikan etika kepada kita bahwasanya penyakit menular itu tidak ada. Penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan serta-merta bahwasanya kita tidak perlu takut dengan penyakit menular, kita tidak perlu ikhtiar. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Firra minal madhum, firra minal asad. Larilah kau daripada penyakit kusta
sebagaimana kau lari ketika melihat singa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nyingok ada orang penyakit kusta nular, lari kau sebagaimana kau lari nyingok singa. Artinya apa? Ikhtiar yang luar biasa yang harus kita lakukan jika ada yang penyakit menular. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tum bi ta'um fil ardi fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar suatu tempat itu ada penyakit menular, jangan masuk ke tempat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita ikhtiar semaksimal mungkin. Becak kemarin corona, Masya Allah, fitnah yang luar biasa yang terjadi kepada umat Islam. Menyatakan fitan, berapa banyak uang gara-gara corona kemarin itu saling menuduh. Menyatakan dialah yang menyebabkan aku sakit, dia yang menyebabkan aku sakit, dia yang menyebabkan aku sakit. Padahal tidak seperti itu, ikhwan. Menyatakan murni sakit itu Allah yang ngenjuk, bukan karena sebab manusia. Tapi kita diperintahkan semaksimal mungkin kita untuk ikhtiar menjauhi orang yang penyakit menular. Jikalaupun seandainya kita kena sakit tersebut, yakini kepada diri kita yang menjauhi sakit ini siapa? Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Manusia tidak ikut andil di dalam sakitnya kita. Murni sakitnya kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai hanya perantara saja. Sama konsepnya, sakit dan sehat kesembuhan itu Allah yang menentukan. Yang menunjuk kita sakit siapa? Allah. Yang menunjuk kita sembuh siapa? Allah. Konsepnya sama. Yang menunjuk sakit itu Allah, yang menunjuk kesembuhan itu Allah. Konsepnya sama. Jika kita sakit, bukan manusia yang menentukan kita sakit. Jika kita sembuh pun bukan manusia yang menentukan kita sembuh. Tapi kita sama-sama diperintahkan untuk ikhtiar. Jika ada penyakit menular, menjauh. Jika kau sakit, murni itu sakit Allah. Jika kita pengen sembuh, ikhtiar. Makan obat, datang ke dokter. Jikapun kita sembuh, bukan karena obatnya, bukan karena dokternya, murni yang ngenjuk sembuh ini adalah Allah. Tapi dalam kehidupan kita ini kita ini doktrin dalam hidup ini segala sesuatu itu manusia yang menentukan kepada kita orang menjadi sebab. Enggak. Makanya kalau kita punya anak, si kakak dan si adik, kakak sakit, adik sehat, lalu kita galak ngomong, ketika adiknya main sama kakaknya, adiknya sakit juga, ditulagi oleh kakaknya sakit ini karena kakaknya sakit. Atau anak kita sehat, main dengan anak tetangga yang lagi sakit, anak kita menjadi sakit, ini ditulagi oleh anak tetangga. Kenapa kita seperti itu mengucapkan hal itu sampai terlontar dalam mulut kita, sampai punya keyakinan hal itu? Karena kita meyakini sakit ini adalah dari manusia, bukan Allah yang menentukan kita sakit, sehingga kita punya doktrin seperti itu. Padahal murni sakit yang diberikan oleh Allah itu Allah yang menentukan, manusia sebagai perantaranya saja. Begitu juga sebaliknya, kesembuhan. Ketika kita sembuh, maka murni yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Siapa di antara kita yang ketika sakit langsung nisbahkan sakit ini, minta kesembuhan kepada Allah? Ada di antara kita? Tidak. Justru kalau kita sakit langsung lari kepada siapa? Ke dokter kita langsung lari. Kita berusaha untuk mencari dokter. Kita berusaha untuk mencari obat. Itu yang menjadi etikot kita orang. Padahal kita yakin yang memberikan kesembuhan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dokter dan berbagai macamnya hanyalah sebagai perantara, bukan menentukan kita sakit, bukan menentukan kita sembuh. Makanya di dalam etikot ini pertanyaan, boleh kita berobat sama dukun? Boleh kita berobat sama dukun? Hah? Boleh berobat sama dukun? Boleh berobat sama dukun. Ini katakan. Apa tak boleh? Ini katakan. Ini katakan. Apa tak boleh berobat sama dukun? Boleh tak percaya sama dukun? Boleh tak percaya sama dukun? Hah? Boleh tak percaya sama dukun? Tidak boleh. Apa gawe berobat sama dukun? Mana? Boleh tak berobat sama dukun?
Boleh. Boleh tak percaya sama dukun? Tak boleh. Apa fungsinya kita berobat sama dukun? Mana? Atau dukun kau sakit cek ni. Tak usah percaya kau. Tak boleh berdosa kau percaya sama dukun. Tak faham dia. Konsep hidup itu tak faham. Dia tak faham syariat. Boleh tak berobat sama orang kafir? Hah? Berobat sama orang kafir? Boleh tak? Hah? Tidak boleh. Jangan citas. Hah? Nak berobat sama siapapun silakan. Kau nak berobat sama dukun, kau nak berobat sama dokter, kau nak berobat sama muslim, kau nak berobat sama kafir, kau nak berobat sama pendeta, kau nak berobat sama Buddha, biksu, kau nak berobat sama singse. Bebas. Karena mereka adalah bagian daripada ikhtiar kita orang. Boleh tak percaya sama mereka? Boleh. Kenapa tak boleh kita percaya sama mereka? Boleh bagi kita untuk percaya kepada mereka orang. Nak obat sama siapapun. Kau nak berobat sama tabib, sama habib, sama kiai, silakan. Cuman yang harus kita tanamkan ada dua hal yang penting. Yang pertama, kau harus meyakini jika kau berobat kepada manusia, baik itu dukun, baik itu dokter, tabib, kiai, ustadz, baik itu kepada muslim atau kafir, sinse dan berbagai macamnya, silakan saja. Tapi harus kau yakini, yang harus kau yakini di dalam dirimu, itu yang memberikan kesembuhan adalah Allah, dan Allah hanya memerintahkan kita ikhtiar kepada siapapun di dalam ikhtiar tersebut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang paling penting, apa? Jika kau berobat kepada mereka orang, ikhtiarmu tersebut tidak boleh melanggar aturan syariat. Kau nak berobat sama siapapun, kau nak berobat sama dukun, kiai, dokter, muslim, kafir, sinse dan berbagai macam, silakan. Dua hal ini yakini memberikan kesembuhan ini adalah Allah, mereka ini hanya sebagai wasilah saja, bagian dari ikhtiar kita orang. Yang kedua, tidak melanggar aturan agama. Datang sama kiai, kita berobat, ini katakan. Datang sama dukun, ini katakan. Masalah kita berobat, kata dukun itu, Pak, kalau kamu nak sembuh, nak sehat, kamu nyembelih kambing, kamu buat sop, kamu bagikan sama orang kampung, kata dukun itu. Boleh tak? Boleh tak buat macam itu? Boleh. Kenapa? Karena nak melanggar aturan syariat. Atau contohnya sebaliknya, berobat sama habib, sama kiai, sama orang alim. Kata kiai tersebut, kata habib tersebut ngomong apa? Kau kalau nak berobat, kau cari ular. Ada? Ular kobra, kau sembelih, kau cincang, kau buat sop, kau makan. Baru sehat kau. Boleh kita pilih? Boleh kita pilih? Kiai ini yang ngomong, orang alim ni yang ngomong, habib ni yang ngomong. Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Karena itu melanggar aturan syariat. La ta'ata li makhlukin fil ma'syatil khaliq. Tidak ada suatu ketaatan terhadap makhluk di dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Tak ada. Jadi kalau nak berobat sama siapapun, silakan saja. Ada orang nanya mana, Habib, Ustaz, boleh tak berobat sama orang pintar? Yalah pula, kau berobat sama orang pintar. Kalau kau berobat sama orang buyan, tambah sakit kau, tak sembuh kau. Ini katakan. Artinya ikhwan, nak kita berobat sama siapa be, ikhtiar kita silakan. Berapa banyak ada orang datang sama Habib, Ustaz, okay. Ustaz, tolong Ustaz, anak ni sakit Ustaz, bawa banyak minum. Doa ke Ustaz, buka minum. Baca Ustaz itu tak bisa ludahi Ustaz. Tuih. Minumnya pula dengan yakin. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Air bisa memberikan kesembuhan. Iktikad. Minum ini adalah bagian dari wasilah. Datang sama kiai, datang Ustaz, dibacakan Quran, dibacakan salawat, dibacakan zikir, dibacakan doa.
Karena itu hanya sebagai wasilah saja. Murni yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Bahkan lebih afdal kita datang ke kiai, ke ustaz, yang alim, yang soleh, habib, silakan. Kenapa kita berdoa minta amal dari mereka orang, buat amal mereka orang? Karena doa mereka agar bil ijabah. Karena doa mereka itu lebih cepat untuk diijabah oleh Allah. Karena kita yakini ini sakit yang menentukan Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Jika Allah mengabulkan sesuatu, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan aqrabul ijabah siapa mereka orang? Orang-orang saleh. Wong tua kita. Kalau kita sakit, datang mau, Pak, Bu, aku sakit, kurang sehat badan. Doakan biar sehat. Kalau kita ada masalah, minta doa wong tua kita. Bu, mudah-mudahan lancar lucu urusan nih. Urusan apa? Aduh, ya dapat rezeki tenda gini. Oke baik. Dasar cerita kan kalau kita sakit, kayak tambah susah wong tua kita. Ya, minta doa be. Apa doanya mereka itu lebih aqrabul ijabah. Karena Nabi ngomong doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dawa amradakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Ada yang diantara kita ketika kita sakit langsung sedekah? Sakit lagi beli obat gitu. Aku sakit Pak, ini ada buat obat apa panadol apa. Tidak berpikir. Sedekah kata Rasulullah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Itu yang dikatakan oleh ulama. Makanya yang penting bagi diri kita orang, konsep sakit dan sehat ini, kesembuhan ini, ya murni Allah yang ngenjuk. Makanya Rasulullah mengatakan, la adwa, tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Jika kau sakit, murni itu Allah yang ngenjuk, bukan ditulari oleh sebulan. Mereka itu hanya sebagai perantara saja, tidak menyebabkan kau sakit, bukan sebab. Hanya sebagai perantara saja. Murni yang nunjuk kau sakit ini adalah Allah. Begitu juga kau sembuh. Bukan dokter sebulan, bukan. Tapi murni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini karena keimanan kita kurang, sehingga kita berpikiran dokter yang memberikan kesembuhan kita galak ngomong. Dokter si A, tidak bagus. Aku berapa kali ke dokter si A, tidak sehat-sehat. Ke dokter si B sekali, langsung sehat. Dokter si B inilah yang baca nyembuh aku. Etikanya kemana? Karena etikanya tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dokter si A, dokter si B, dokter si C, mereka itu hanya sebagai perantara saja di dalam kehidupan kita. Tapi murni yang ngenjuk kita kesembuhan adalah Allah. Ikhtiar amu siapapun, tapi tanamkan etigot kita di dalam kehidupan kita, adalah Allah yang nunjuk kesembuhan kita, bukan manusia. Manusia sama sekali tidak menentukan. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan, la adwa, wala tiarah, tidak ada yang namanya kesialan kata Rasulullah. Kita berpikir bahwa hari ini sialnya aku. Coba pergi pagi dikit ada dapat duit. Lambat tidak dapat duit, sialnya hari ini. Tidak ada yang namanya kesialan. Jika itu rezeki kau, itu akan datang kepada kau. Jika itu bukan rezeki kau, tidak bakal datang kepada kau. Makanya Allah katakan la takhafanna fawat rezeki. Jangan pernah kalian takut akan kehilangan rezeki yang aku berikan kepada kalian. Allah katakan kepada kita dalam hadis qudsi. Jadi tenang-tenang berhidup ini. Makanya jangan terdoktrinkan dengan usaha. Usaha itu hanya sebagian perintah Allah kepada kita, tapi tidak sama sekali menentukan hasil. Hasil ini murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak dalam kehidupan kita didoktrin dengan kalimat seperti ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul apa salah itu? Betul apa salah? Betul apa salah? Salah. Tanamkan dari kita. Salah. Bukan usaha yang menentukan hasil. Usaha hanya sebatas usaha. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang lebih hebat dari usaha dia, sehingga tapi tidak sesukses dia.
Makanya orang sukses sekarang ini berpikir bahwasanya aku sukses ini karena usaha yang luar biasa, karena hebatnya aku begawe melamar kerjaan berulang-ulang kali, sampai ditolak sini, salah sini, sampai aku akhirnya menjadi orang hebat. Dia pikir karena usaha dia, padahal murni Allah yang memberikan kedudukan itu, Allah yang menentukan itu. Nah, Allah memberikan jalan kepada kita. Mau usaha apa kau? Cara yang halal, cara yang haram. Kita ini selalu terdoktrinkan usaha cara yang haram lah yang mendatangkan rezeki yang banyak. Padahal hasil rezeki itu Allah yang menentukan. Kau gunakan cara yang halal, kau dapat ganjaran pahala. Kau gunakan yang haram, kau dapat dosa. Pada hakikatnya hasilnya adalah Allah yang menentukan. Itu baik. Dan jangan pernah menisbahkan kesialan dalam kehidupan kita. Enggak. Seperti kita duduk dalam majlis ini. Apa kebetulan duduk kita majlis ini? Hah? Saat ini di Rabu akhir bulan Safar, sore hari ba'dal azhar. Apa kebetulan? Tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada alama qadarullah, atas apa yang takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Semuanya kita duduk di sini. Makanya sering kita ucapkan kalimat apa? Masya Allah. Apa artinya? Apa artinya? Tidak tahu. Nyebut baik baca. Apa artinya? Apa artinya? Segala sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Duduknya kita di sini berarti Masya Allah. Balik ni nyingok laki bini kita yang ngesak di hati. Masya Allah. Berarti Allah kala yang menentukan. Jadi berkacolah kita. Sampai detik ini, pada hari ini, di langkahnya kita sampai detik ini adalah bagian dari Masya Allah. Masya Allah kan wa man lam yasha. Apapun yang Allah inginkan kan jadi. Yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Wa man lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan pernah terjadi. Itu dalam hidup kita. Makanya tenang-tenang be. Kalau kita tanamkan akidah yang kuat, kita tak perlu nak marah. Sehingga Allah katakan di dalam hadis qudsi, ajibtu liman aigana bi qadar kaifa taghdab. Aku heran kata Allah. Nyinga wong yakin dia ni dengan takdir, cak mana dia nak marah? Kaifa taghdab? Kenapa dia marah? Ngapa kita marah? Jalan naik motor tembes wong, amung gitu. Ngapa nak marah? Takdir. Yakin tak takdir itu dari Allah? Yakin. Ngapa nak marah kata Allah? Ya sudahlah. Bagian apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita orang. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Jalan. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak kati yang sial. Wala hama burung hantu bawa keburuan. Ada burung hantu masuk rumah kita. Nah, apalah ini kejadian apalah pokok ni. Dah gati kata orang. Walau safar, dah ada bulan itu mendatangkan keburukan, dah ada. Bahkan di antara kita ni, kalau masuk suruh di Indonesia ni, kalau sudah masuk di bulan Muharram, wah sudah ketakutan bulan suruh. Satu suruh, oh takut dah lo, nak melakukan apapun. Nak berdagang takut, nikah takut, segala macam takut. Nak nganten ni takut. Di bulan suruh, bulan Muharram. Kalau ada orang nganten bulan Muharram itu langsung dikatakan, misalnya kawin, cerai. Dikata, sudah diomongi, jangan kawin bulan Muharram, ini cerai kau. Mana katakan? Yang kawin selain bulan Muharram, yang cerai lebih banyak tak? Diomongi tak karena bulannya? Tak kata bulan itu mendatangkan keburukan. Itu yang harus kita yakini. Walagul kata Rasulullah. Tak ada tempat itu mendatangkan keburukan. Jangan lewat situ, angker itu. Oh itu angker gitu. Hati benda alat itu memberikan keangkeran itu tak hati. Mana? Pedang keris apa segala macam angker. Hati. Jangan galak. Yang menentukan kebaikan dan keburukan itu Allah. Makanya setiap solat kita mengatakan Allahumma la mani imma a'taita wa la mu'tiya imma mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfaqal dzal jihad. Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satu pun makhluk yang bisa mencegah
apapun yang kau tentukan kepadaku, apapun yang kau berikan kepadaku. Ada. Walau mu'tiya liman manata, dan tidak ada satupun makhluk yang mampu memberikan kepadaku apapun baik dan buruknya yang dilakukan makhluk kepadaku, kecuali Allah menentangnya, ketika Allah menolaknya. Tak ada. Allahumma lamani lima ataita wala mu'diya lima ma'atat wala mu'ni Allahumma lamani lima ataita wala mu'tiya lima mana'ata. Tak ada apa yang diberikan oleh makhluk jika Allah menentang. Tak ada. Wala radha lima qadait, dan tak ada satupun yang bisa menentang apa yang Allah tentukan kepada kita. Makanya yang Allah tentukan kepada kita itu pasti yang baik untuk kita, pasti. Makanya segala sesuatu, misalnya kita nyampak dari motor, baik atau buruk itu? Baik apa buruk? Nampak dari motor, baik apa buruk? Buruk. Hah? Baik jika kita nerima dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Ada. Buruk jika kita tidak nerima dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Makanya kunut salat subuh, baca kunut tak? Baca kunut tak? Baca. Apa yang kita minta kepada Allah setiap pagi? Kita minta waqina birrahmatika syarra ma qadait. Waqina, ya Allah jauhkan kami birrahmatika, dengan rahmatmu, syarra ma qadait, keburukan dari apa yang kau tentukan kepadaku. Apa termasuk keburukan itu? Ada meridha ala ma qadait, dak ridhonya dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Itu yang buruk itu. Bukan nyampak dari motornya yang buruk itu. Yang buruk itu tidak ridho dengan nyampak dari motor itu. Buntu tidak buruk, tidak ridho dengan buntu itu yang buruk. Sakit tidak buruk, tidak ridho dengan sakit itu yang buruk. Itu yang dalam hidup ini. Jadi hidup ini tenang behwan, santai-santai hidup ini. Laksanakan perintah Allah, mujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sesuatunya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang raja, setiap hari galau raja ini, setiap hari sumpek dengan urusan-urusan kekuasaan dia. Sampai suatu saat dia panggil wong yang bijaksana, lalu dia minta sikok nasihat kepada orang bijaksana tersebut. Lalu mengatakan, wahai orang yang bijaksana, berikan aku satu kalimat yang mudah, yang gampang, yang simple, yang dengan kalimat itu bisa menjadikan aku terlepas dari kesumpekan dalam kehidupan aku. Baiklah, kata orang bijaksana itu, aku berikan kalimat yang pendek kepada kau. Jika kau amalkan ini kalimatnya dalam kehidupanmu, maka kau akan terlepas dari segala suatu kesumpekan. Apa kalimatnya? Ini pasti akan berlalu. Ini pasti akan berlalu. Maka sang raja tersebut ketika mendapatkan kalimat tersebut, dia langsung menerapkan dalam kehidupan seharinya. Ketika dia dalam masalah, dia katakan, ini pasti akan berlalu. Maka dia tidak bersedih lagi, tidak susah lagi dengan masalah tersebut. Jika dalam keadaan puncak-puncak kesenangan, dia pun mengingatkan dirinya, ini pasti akan berlalu. Tak akan selama-lamanya kesenangan ini. Ketika kita dalam keadaan sempit, maka katakan, ini pasti akan berlalu, tidak lama. Begitu juga ketika kita dalam keadaan lapang, ini pasti akan berlalu. Ketika tidak punya jabatan, ini pasti akan berlalu. Ketika punya jabatan, ini pun pasti akan berlalu. Ketika saat ini masa muda, ini pasti akan berlalu. Jika kita masa tua, ini pasti akan berlalu. Apa? Mati. Ada? Apa lagi nak susah? Tenang-tenang be. Kenapa? Ini pasti akan berlalu. Ya, mudah-mudahan dalam pembahasan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, inayah, taufik, sehingga kita senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala
dimudahkan langkah kaki kita untuk dekat sama Allah, dijauhkan dari segala hal-hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga minta sama Allah Subhanahu wa taala, selalu minta sama Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. اللهم ارزقنا فهم نبيين حظهم وسليم شرط الحمل كان المقربين. اللهم اغننا بعلمي، زينا بحلمي، اكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن شرف رضاك، ولا تولنا ولا انشواك، ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أقول لكم، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.